Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Untuk kesempatan ini, dalam episode seorang berkapak masuk dalam pertempuran. Selamat menikmati. Salam budaya. Melihat cahaya merah itu, hati Maiso Jenar menjadi berdebar-debar. Apabila sebentar lagi langit menjadi terang, akan sulitlah kedudukannya. Apalagi sampai saat itu, sudah terasa bahwa tenaganya sebagai manusia biasa adalah sangat terbatas. Melawan 6 orang cukup kuat, ditambah lagi yang lain-lain yang telah pula mulai bergerak mengeroyoknya adalah suatu pekerjaan yang barangkali di luar kemampuan tenaganya yang biasa. Tekanan yang kuat dari wadas gunung, serangan yang tiba-tiba dari Tembini yang telah bersenjatakan pisau belati panjang, gempuran-gempuran bola bertangkai bagolan, sambaran-sambaran carang ori yang tidak kalah berbahayanya, serta tusukan-tusukan parang seco ireng yang dahsyat adalah bahaya-bahaya yang setiap saat dapat merenggut jiwanya. Dalam keadaan gelap, mereka masih agak ragu-ragu mempergunakan senjata itu, sebab Maiso Jenar selalu berusaha untuk membelit lawan-lawannya. Tetapi kalau matahari sudah terbit, akan berbedalah keadaannya. Mungkin ia tak akan mampu melawan sampai tengah hari saja. Karena itu, mengingat keselamatan diri, tugas yang masih harus diselesaikan, serta pertimbangan yang sebaik-baiknya adalah membinasakan gerombolan hitam itu. Terlintas dalam pikiran Maiso Jenar untuk segera menyelesaikan pertempuran ini sebelum fajar. Adapun cara satu-satunya adalah dengan mempergunakan ilmunya Sosro Birowo. Di sisi telapak tangan kanannya digabungkan dengan kemahirannya mempergunakan segala macam senjata dengan tangan kirinya. Dan untunglah pada saat itu ia memegang sebuah tombak berkait. Dengan mempergunakan gabungan kedua macam kekuatan itu, ia memperhitungkan bahwa ia akan dapat mengakhiri pertempuran sebelum cahaya matahari yang pertama. Tetapi belum lagi ia melaksanakan maksudnya, tiba-tiba terjadilah suatu hal yang sangat mengejutkan dan tak terduga-duga. Pada saat itu, pada saat pengikut Lowo Ijo siap untuk menyerang, Maiso Jenar bersama-sama terjunlah seorang ke kancah pertempuran. Meskipun Maiso Jenar tidak berkesempatan untuk mengenal orang baru itu dengan seksama, tetapi sepintas ia melihat bahwa orang itu berperawakan sedang, serta bersenjatakan sebuah kapak sangat besar. Tampaknya ia tidak begitu lincah, tetapi mendengar desing ayunan kapaknya, dapat diduga betapa besar tenaganya. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia memutar kapaknya dan langsung menyerang pengikut-pengikut wadas gunung. Sejenak kemudian terjadilah 2 lingkaran pertempuran yang amat dahsyat. Dengan hadirnya orang baru yang masih belum sempat dikenalnya, Maiso Jenar merasa bahwa pekerjaannya menjadi berkurang. Sebab mau tidak mau perhatian wadas gunung sebagai pimpinan rombongan menjadi terpecah, sehingga ia tidak lagi dengan sepenuhnya mengadakan tekanan kepada Maiso Jenar. Apalagi ternyata luka di lambung Carang Lampit tidak dapat dianggap ringan. Di arah luka itu terasa makin lama semakin sakit. Karena itu gerakan-gerakannya menjadi semakin lemah
dan hampir tak berarti. Demikian juga keadaan Cemoro Ageng. Di dalam dua lingkaran pertempuran itu, Maiso Jenar harus melawan tokoh-tokoh gerombolan Lawa Ijo yang sudah tidak begitu penuh lagi kekuatannya. Sedang anggota-anggota gerombolan itu terpaksa tidak dapat turut serta mengeroyok Maiso Jenar, sebab mereka harus melayani pendatang baru yang dengan garangnya menghantam mereka dengan kapaknya. Mengalami perubahan keadaan ini, Maiso Jenar pun merasa masih belum waktunya mempergunakan ilmunya Sosro Birowo, sebab ia merasa bahwa bersama dengan orang baru itu ia akan dapat mematahkan kekuatan Wadas Gunung. Perhitungan Maiso Jenar memanglah tepat. Meskipun orang baru itu tidak begitu lincah, tetapi tiba-tiba sambaran kapaknya selalu diikuti dengan berdesingnya angin maut. Anggota-anggota gerombolan Lawa Ijo yang mencoba menangkis ayunan kapak itu, senjatanya terlepas dan terpatahkan. Melihat keadaan itu, Wadas Gunung menjadi marah sekali. Tetapi ia tidak dapat meninggalkan Maiso Jenar yang bagaimanapun dirasakan lebih berbahaya. Apalagi kepadanya lah ia menyimpan dendam. Karena itu, dengan teriakan nyaring, ia memerintahkan Bagolan untuk melawan orang berkapak itu. Mendengar perintah Wadas Gunung, segera Bagolan dengan loncatan panjang meninggalkan gelanggang dan segera terjun ke lingkaran pertempuran lain. Ternyata Bagolan pun mempunyai tenaga raksasa, sehingga dalam pertempurannya melawan orang berkapak itu seringkali terjadi benturan-benturan yang dahsyat antara bola besi bertangkai dengan kapak raksasa itu. Bagaimanapun perkasanya orang berkapak itu, ketika ia harus melawan keroyokan yang sedemikian banyaknya, ditambah lagi dengan seorang kokoh seperti Bagolan, akhirnya tampak juga bahwa ia agak terdesak. Baliknya, Maiso Jenar yang lawannya berkurang lagi seorang, menjadi semakin leluasa bergerak. Tetapi dalam pada itu segera ia melihat kerepotan orang yang bersenjatakan kapak itu. Maka segera ia pun menjadi cemas. Meskipun ia sama sekali belum mengenalnya, tetapi pada saat ia melibatkan diri dalam pertempuran itu adalah sangat menguntungkannya. Karena itu ia tidak dapat membiarkan saja ketika ia melihat orang berkapak itu terdesak. Untuk mengimbangi keadaan, Maiso Jenar berpikir bahwa sebaiknya pertempuran tidak terbagi. Ia dan orang berkapak itu harus berada dalam satu lingkaran pertempuran menghadapi seluruh gerombolan. Dengan demikian, ruang pertempuran menjadi bertambah sempit. Mendapat pikiran yang demikian, segera Maiso Jenar memutar tombaknya, dan dengan gerakan kilat ia meloncat menembus kepungan lawan. Selanjutnya dengan cepat sekali ia meloncat ke samping orang yang bersenjata kapak itu sambil berkata, "Kisanak, baiklah kita bekerja bersama. Kau menghadapi separuh lingkaran, aku separuh. Di samping itu kita pergunakan setiap kesempatan untuk menghantam lawan." Orang berkapak itu tidak menjawab, tetapi ia tahu maksud Maiso Jenar. Maka segera ia pun menempatkan diri beradu punggung dengan Maiso Jenar. Kembali hati Wadas Gunung terperanjat melihat kelincahan Maiso Jenar. Mengertilah ia sekarang kenapa Pasingsingan memaksanya membawa 20 orang anak buahnya bersama-sama untuk menangkap satu orang saja. Ternyata buruannya memang bukan orang biasa, tetapi Wadas Gunung adalah orang yang berpengalaman cukup
Sehingga ketika ia melihat sikap Maisojenar dan orang berkapa itu saling membelakang, taulah ia maksudnya. Untuk mencegah kesulitan-kesulitan selanjutnya, cepat-cepat ia memerintahkan untuk menghantam lawan sebelum mereka mencapai keseimbangan dalam bekerja sama. Ia sendiri beserta tokoh-tokoh rombongan itu segera melancarkan serangan-serangan yang berbahaya. Tapi karena perubahan keadaan yang demikian cepatnya itu, tidak semua anak buah Wadas Gunung dapat mengikuti jalan pikiran pimpinannya. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadilah kekacauan. Karena lawan mereka berkumpul pada satu titik, maka ketika mereka akan menyerang bersama-sama, terjadilah desak-mendesak di antara mereka, sehingga mereka tidak leluasa mempergunakan senjata masing-masing. Dalam keadaan yang demikian, segera Maisojenar mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Maisojenar segera meloncat maju dan memutar tombak berkaitnya seperti baling-baling. Kemudian dengan gerakan yang sangat mengejutkan lawannya, Maisojenar langsung menyerang beberapa orang yang berdiri di hadapannya. Mendapat serangan yang tak terduga-duga ini, tak seorang pun sempat mengelakkan diri, sehingga dalam satu ayunan Maisojenar sekaligus dapat melukai 4 orang anggota gerombolan Lowoiju dan melemparkan beberapa senjata dari tangan pemiliknya. Melihat kejadian itu, tergetarlah hati para anggota gerombolan Lowoiju, sehingga hampir serentak mereka berdesakan mundur. Untunglah bahwa para pemimpin gerombolan itu cepat bertindak. Serentak mereka berloncatan maju, dan dengan dahsyatnya mereka melakukan serangan-serangan balasan. Melihat orang ini tampil, segera Maisojenar menarik diri serta menyesuaikan kedudukannya dengan orang yang bersenjatakan kapak, yang ternyata telah pula memutar kapaknya untuk melindungi dirinya dan sekali-kali menyambar mereka yang berani mendekatinya. Dalam siasat perkelahian, ternyata Wadas Gunung pun tak kalah cerdiknya. Untuk memecah kerja sama lawannya, segera Watu Gunung memerintahkan untuk melumpuhkan kedudukan yang lemah. Karena itu berkumpullah tokoh-tokoh mereka untuk menyerang orang berkapa itu bersama-sama. Tetapi maksud ini pun segera diketahui oleh Maisojenar. Karena itu katanya kepada orang berkapa itu, "Kisanak, baiklah kita selalu bergerak supaya tak dapat mereka patahkan batas-batas di antara kita." Kali ini orang berkapa itu pun tidak menjawab, tetapi rupanya ia pun mengerti maksud Maisojenar. Maka ketika Maisojenar mulai dengan loncatan-loncatannya ke sana kemari, orang itu pun selalu menyesuaikan dengan dirinya, meskipun ia tidak selincah Maisojenar. Melihat perubahan cara bertempur Maisojenar, Wadas Gunung mengeluh dalam hati. Belum lagi rencananya dapat berjalan lancar, ia harus sudah menghadapi keadaan baru, sehingga kembali timbul kekacauan di barisannya. Kesempatan ini pun dipergunakan oleh Maisojenar dan orang berkapa itu. Dengan deras sekali kapak raksasa itu terayun, dan 3 buah senjata melesat dari tangan pemiliknya, dan sekaligus 2 orang tersobek dadanya. Di samping itu dengan lincahnya pula Maisojenar mengadakan serangan. Tombaknya mematuk-matuk membingungkan. Dalam serangan ini pun ia berhasil melukai 2 orang sekaligus. Bahkan dalam serangan berikutnya, pundak Tembini tergores oleh tombaknya sendiri. Mengalami hal itu, Tembini menjadi marah bukan buatan.
Matanya merah menyala, tetapi baru saja ia akan meloncat menerkam lawannya dengan kedua pisau belatinya. Mendadak Wadas Gunung yang tidak pula kalah marahnya menyaksikan Tembini dilukai telah mendahuluinya mengadakan serangan yang dahsyat sekali. Mendapat serangan Wadas Gunung dengan penuh kekuatan, segera Maesha Jenar menarik diri, meloncat kecil ke samping, dan dengan satu putaran mengait senjata-senjata di tangan Wadas Gunung. Tapi Wadas Gunung pun cukup siaga. Segera ia menarik kedua tangannya. Sayang bahwa ia agak terlambat, sehingga satu dari pisaunya tak dapat dipertahankan sehingga jatuh dari tangannya. Wadas Gunung adalah seorang pemarah yang keras hati. Bahkan karena marahnya kadang-kadang ia kehilangan perhitungan. Juga pada saat itu ia pun menjadi mata gelap. Dengan sebuah pisau yang masih ada di tangannya, ia meloncat menyerang Maesha Jenar sejadi-jadinya. Serangan ini ternyata sangat menguntungkan Maesha Jenar, sebab belati Wadas Gunung lebih pendek dari tombak berkait yang dipegang oleh Maesha Jenar. Karena itu Maesha Jenar sama sekali tidak menghindar, hanya tombaknya yang dijulurkan menanti terkaman Wadas Gunung. Melihat mata tombak mengarah dadanya, Wadas Gunung terperanjat, tapi ia telah terlanjur meloncat keras sekali. Maka segera ditariknya pisaunya untuk menangkis tombak Maesha Jenar. Tapi tangan Maesha Jenar adalah tangan yang perkasa, sehingga pukulan pisau Wadas Gunung yang tak dapat dilakukan dengan sepenuh tenaga karena ia sendiri baru dalam keadaan meloncat tidak banyak artinya. Tapi pada saat terakhir, Bagulan telah berusaha menyelamatkan pimpinannya. Dengan sekuat tenaga ia melemparkan bola besinya ke arah kepala Maesha Jenar. Melihat bola besi bertangkai itu melayang ke arahnya sedemikian kerasnya, maka mau tidak mau Maesha Jenar harus berusaha menghindar dengan menggerakkan kepalanya. Dan dengan tepat pada saatnya, kembali Tembini yang meskipun sudah terluka menunjukkan kegesitannya bergerak. Dengan satu loncatan, Tembini memukul tombak berkait Maesha Jenar yang sedang berusaha menghindari bola besi itu sekuat-kuat tenaganya. Maka terdengarlah suara berdentang secara senjata beradu. Oleh pukulan Tembini dengan kedua belah pisau belati panjangnya, ujung tombak Maesha Jenar berhasil digerakkan. Meskipun demikian, Wadas Gunung tak dapat membebaskan dirinya sama sekali, sehingga ujung tombak terkait itu merobek paha kanannya.